Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah informasi mengenal arti nomor versi Slim. Oke, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan nomor 9.42 atau mungkin Slim versi 9. Oke, jadi teman-teman mungkin sekarang sudah menggunakan versi Slim 9 ya. Tapi udah tahu belum Em, teman-teman itu pakai versi Slim 9 yang keberapa? Karena versi 9 itu nggak cuma satu loh. Eh, jadi ada versi lain, bukan versi lain ya, versi terbarunya yaitu versi 942. Nah, sekarang posisi Slim teman-teman tuh ada di mana? Dan apakah teman-teman sudah tahu arti dari nomor tersebut? Misalkan nomor 9, nomor 4 dan 2. Oke, langsung aja kita bahas makna dari atau mengenal arti nomor versi Slim. Apa fungsinya penomoran versi? Jadi yang teman-teman lihat itu adalah penomoran versi atau versioning ya, versioning number. Jadi secara fungsi dari penomoran versi yaitu satu, penambahan fitur, membuang kutu, perbaikan fitur dan lain-lain. Sekarang saya akan jelaskan makna dari penambahan fitur. Jadi eh, pada versi pada versi Slim kita tahu bahwa yang terbaru adalah versi 9. Namun kadang teman-teman akan ditanya versi 9 Slim kamu 9 berapa gitu misalkan. Versi 9 gitu. Ah, masa sih? Iya, katanya ada versi 942, 43 gitu. Nah, jadi makna dari nomor setelah 9 itu artinya diartikan bahwa Slim itu sudah mendapat penambahan fitur. Juga bisa pada versi yang lebih tinggi misalnya dari 9.00 ke 9.2, 1, 3 dan lain-lain juga bisa diartikan ada pembuangan kutu. Jadi membuang kutu ini artinya kalau di bahasa komputer ini bug ya, atau kalau umumnya adalah error. Jadi ketika teman-teman menggunakan Slim kok ada yang error, maka ketika ada versi Slim yang baru itu sudah ditandai dengan bahwa Slim itu sudah diperbarui atau dihapus errornya atau diperbaiki errornya. Lalu juga ada yang namanya perbaikan fitur. Jadi perbaikan fitur itu digunakan seperti misalkan ada tombol di Slim misalkan nggak jalan gitu. Nah, itu akan diperbaiki gitu pada versi berikutnya. Hampir sama dengan kutu, namun perbaikan fitur ini tidak separah dengan kutu. Kutu itu bisa diartikan lebih ke tingkatnya lebih parah kalau saya artikan. Oke, lanjut. Jadi ini adalah salah satu makna dari atau fungsi dari penomoran atau fungsi dari penomoran versi aplikasi. Jadi di situ ada informasi ya mengenai penambahan fitur, membuang kutu dan perbaikan fitur. Setelah itu semantik. Oke, jadi Slims mulai dari versi 8 sampai 9 ini sudah menerapkan yang namanya semantic versioning. Um, apa itu semantic versioning? Kita akan lihat di sumbernya. Oke, versi semantik. Jadi semantik itu ibaratnya hanya penomoran ya. Dia bukan bukan aplikasi, bukan software, bukan apapun, tapi teknik atau cara memberikan informasi kepada pengguna dari developer ke user mengenai aplikasi yang dibuat oleh developer. Jadi di sini akan dijelaskan tentang artinya bahwa diberikan nomor versi mayor, minor, patch. Jadi di sini ada mayor, minor, patch. Oke. Jadi singkat aja di dalam dunia manajemen perangkat lunak ada tempat yang ditakuti yang disebut dengan neraka ketergantungan. Jadi
dengan versi nomor ini kita bisa tahu versi ini itu bergantung pada nomor apa, pada library apa. Semakin besar sistem Anda tumbuh dan semakin banyak paket yang Anda integrasikan ke dalam perangkat lunak, Anda semakin besar kemungkinan menemukan diri suatu hari nanti dalam lubang keputusan ini. Jadi intinya penomoran ini memberikan informasi dan juga kejelasan terkait versi ini itu apa aja sih misalkan, dan juga nanti versi ini harus bergantung pada versi PHP berapa, MySQL berapa, dan lain-lain. Jadi ada perbedaan-perbedaan di setiap versi. Oke, sekarang balik ke slide. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada nomor 9, 4, dan 2. 9 itu artinya versi mayor. Jadi ketika Slim itu sudah mencapai sebuah versi nomor, katakan di sekarang kita sudah sampai 9, maka itu menandakan bahwa Slim sudah menerapkan versi mayor 9, di mana seluruh komponen yang ada di versi 9 itu tidak akan kompatibel dengan versi 8. Jadi apapun yang ada di versi 9 itu tidak akan bisa digunakan di versi 8 dan sebelumnya. Oke. Sekarang jadi ibaratnya ya kayak teman-teman naik kelas katakan dari 2 ke 3, tetapi teman-teman yang ada di kelas 2 itu tidak bisa menerapkan apa yang ada di kelas 3. Jadi karena pembelajaran di kelas 3 itu lebih tinggi daripada pembelajaran di kelas 2. Seperti itu. Oke, lanjut ke versi minor ya. Versi minor di sini adalah digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa versi mayor itu sudah menerapkan pembaruan dan juga perbaikan pada versi sebelumnya. Jadi misalkan di sini ada sebelumnya kan kita tahu ada 9.00, lalu tahu-tahu sekarang sudah jadi 4. Artinya bahwa Slim itu sudah melakukan pembaruan fitur pada versi 9 sebanyak 4 kali. Jadi dalam kurun waktu berapa bulan Slim sudah memberikan fitur-fitur baru yang ada di versi 9. Jadi antara versi 9.00 dengan versi 9.4.2 itu sudah jauh perbedaan fiturnya, baik itu secara plugin, template, dan lain-lain. Oke, jadi ibaratnya sama-sama di kelas 3 misalkan, contohnya sama-sama di kelas 3, namun bab yang dipelajari itu sudah berbeda. Jadi anak yang baru belajar di bab 0 itu akan berbeda ilmunya dengan anak yang sudah belajar di bab 4. Gampangannya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Lalu ada versi patch atau tambal. Di versi yang terakhir ini, nomor ini, artinya bahwa Slim yang sudah diperbarui sebanyak 4 kali fiturnya sudah melakukan penambalan atau perbaikan selama sebanyak 2 kali. Jadi perbaikan di sini adalah ketika misal Slim itu ada errornya, maka itu akan diperbaiki oleh developernya, lalu akan diberi label bahwa SIM 94 sudah mendapatkan perbaikan sebanyak 2 kali. Jadi di dalam tahap itu ada perbaikan-perbaikan yang berjalan. Lalu bagaimana mengerti perubahan apa yang terjadi? Kita bisa lihat di Slim kita masing-masing. Kita bisa mengaksesnya di Slim kita, yaitu di sini ya teman-teman. Jadi katakan teman-teman punya Slim di localhost atau di hosting gitu, masukkan aja file ini change.txt. Nanti teman-teman bisa tahu apa perbedaan dari Slim 9 dan Slim selanjutnya maupun yang sebelumnya. Di sini bisa terlihat ya teman-teman, ada beberapa penambahan fitur, yaitu di sini ada
Sebentar saya tambahkan. Artinya kalau ketika fixed itu menandakan bahwa ada perbaikan. Ada perbaikan security ya. Di sini ada perbaikan security, ada penambahan konfigurasi, ada modifikasi menu dan lain-lain. Ketika itu add berarti itu telah ditambahkan atau ada fitur baru. Kalau fix berarti itu ada perbaikan. Kalau modify itu ada perubahan. Oke. Nah, di sini juga ada kan 9 ya, terus naik 9.0 9.1.0. Ada perbaikan-perbaikan dan penambahan. Lalu di 9.1 itu ada penambahan version tag. Jadi ada perbaikan. Terus kita naik lagi ke 9.2, cukup banyak penambahannya, ada update, ada perbarui, ada fixed dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa baca sendiri sampai di versi terakhir yaitu 9.42 di mana ada perbaikan pada fitur stock of name, pembaruan fitur email, penambahan metode attachment dan lain-lain ya. Itu arti dari versi Slim. Jadi teman-teman bisa ngecek di bagian change.txt. Oke, kembali lagi ke slide. Oke, perubahannya sudah terjadi dimulai dari 9.00 pada tanggal bulan Februari tahun 2020 atau 2021, saya agak lupa. Lalu tracknya adalah dari 9 ke 91, 91, 92, 93, 94. Nah, sekarang pertanyaannya, Slim kamu ada di versi berapa gitu. Nah, bagaimana mengecek versi Slim teman-teman? Nah, cara ngeceknya gampang, ada di modul sistem. Kita masuk ke desktop lagi. Teman-teman masuk ke halaman admin teman-teman ya, terserah. Nanti teman-teman bisa masuk ke halaman sistem, menu sistem, masuk ke sistem environment atau lingkungan sistem. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan versi lengkap dari Slim teman-teman, yaitu di sini saya menggunakan versi Slim 942. Oke, dan informasi lainnya. Oke, kembali lagi ke slide. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan ya, bedanya apa. Di situ sudah versi lengkapnya ada di file change.txt. Lalu ini ringkasannya, jadi ada fitur baru berbeda dengan versi Slim 8. Tersedia pilihan untuk menampilkan download ebook ya, tombol buttonnya, penambahan dan pengayaan fitur laporan, terutama fitur baca ebook, tersedia fitur custom plugin dan lain-lain. Ini karena nggak sampai ya template-nya sampai 9.4. Oke, terima kasih, matur suwun dan thanks. Template ini dibuat oleh realita.id 2020. Jadi saya menggunakan LibreOffice. Oke, sebelum saya menutup screen lock hari ini, saya akan memberikan sekedar informasi atau cara bagaimana mengetahui perbaikan-perbaikan apa yang ada di Slim, atau bagaimana kita tahu proses development yang ada di Slim. Oke, teman-teman bisa mengecek di halaman GitHub-nya Slim ya. Dia ada di github.com/slims9. Oke, di sini teman-teman akan melihat banyak sekali menu-menu ya. Lalu bagaimana caranya kita tahu pengembangan Slim? Pertama, teman-teman bisa melihat tulisan yang di sini, commit ya. Di sini kita akan tahu track atau bukan langkah-langkah ya, jalur perbaikan yang ada di Slim. Jadi di sini ada ada show no data, if no data dan lain-lain. Terus ada
macam-macam lah di sini, ada keterangannya tuh, dan sampai yang memperbarui. Nah, ini adalah versi dari Slim yang sekarang bisa teman-teman download. Lalu ada juga yang namanya Slim versi development. Nah, Slim versi development ini adalah Slim yang versinya itu selalu diperbarui di setiap waktu. Jadi setiap kali ada perbaikan akan masuk di development. Nah, apa bedanya antara Slim Master, Slim yang ada di sini dengan yang ada di sini? Perbedaannya adalah ketika teman-teman masuk ke menu master, teman-teman akan mendapatkan Slim yang versi stable, atau setidaknya Slim yang tidak akan muncul errornya. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada errornya di belakang, cuma pada versi ini teman-teman tidak akan mendapatkan pesan error. Namanya kita namai dengan Slim versi stable atau stabil. Nah, pada versi develop itu teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur baru yang akan dirilis pada versi berikutnya. Jadi ibaratnya ini adalah versi betanya. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira nanti di versi Slim terbaru itu ada fitur apa aja sih. Nah, teman-teman bisa melakukan track di menu yang tadi saya kasih tahu, adalah di commit. Nanti teman-teman bisa tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh developer dan kawan-kawan yang lainnya. Apakah saya bisa menggunakan Slim versi development? Jawaban dari saya bisa, karena versi Slim development ini adalah versi pengembangan dari versi stabil sekarang. Jadi bisa digunakan oleh teman-teman, tapi tidak disarankan untuk production atau penggunaan sehari-hari, misalkan sirkulasi dan lain-lain. Jadi penggunaan development ini dikhususkan untuk teman-teman yang ingin ngoprek atau teman-teman yang ingin bereksperimen dengan Slim, dengan coding-coding Slim, atau teman-teman ingin membantu developer Slim untuk menemukan bugs atau kutu-kutu yang ada di Slim gitu. Caranya gimana? Akan kita bahas pada video berikutnya. Oke. Sekian screen lock saya pada hari ini dan malam ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen apabila ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar channel ini itu tetap eksis untuk ya setidaknya meng-share video-video Slim atau video-video berikutnya. Jika teman-teman ingin request sebuah tips atau cara penyelesaian masalah yang ada di Slim teman-teman bisa chat saya di Telegram saya, nanti saya letakkan di kolom deskripsi ya. Nah, teman-teman bisa ngobrol saya akan balas chatnya jika memang saya tidak sibuk ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk atensi teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.